Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini saya dihubungin oleh salah satu subscriber. Ini subscriber lama saya ya. Subscriber lama saya, ini hampir bersamaan, 3 bulan setelah Insan Tutor lahir, beliau sudah menjadi subscriber. Dan dulu saya aktif untuk nonton videonya beliau dan sering share videonya beliau. Kebetulan ini juga sudah monet, subscribernya juga lumayan ya. Subscribernya ada sekitar 16.000, videonya ada sekitar 500-an. Oke, bagus. Dan ini kebetulan beliau bukan masuk ya, mungkin dapat nomor telepon dari tutorial mana saya juga nggak tahu, tapi yang jelas info yang saya terima itu tutorialnya lumayan besar kok mas, subscribernya di atas, yang jelas subscribernya di atas 400.000. Saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau mengira-ngira siapa dia, tapi yang jelas pembahasannya seperti ini yang ditanyakan ke saya. Bang, Mas Insan, video saya kalau bisa agak dikurangin dong, di-share di tab komunitas, karena makin lama video saya makin sepi kayaknya. Terus saya tanyakan ke channel tersebut, ke tutorial tersebut, bahwasanya kalau channel kecil di-share di tab komunitas, itu membuat channelnya makin sepi. Gini, ya, ini harus saya tempatkan pada porsinya supaya teman-teman pemula benar-benar memahami. Dan saya coba pancing-pancing sebenarnya tutorial siapa, dan saya juga sudah tahu sebenarnya siapa orangnya, tidak perlu kita sebut ya, nggak etis. Jadi sepertinya sih memang ingin memperkeruh situasi ya. Maksud saya ini gini loh ya, kalau ada pemula yang bertanya dijawab dengan benar, jangan memperkeruh situasi kecuali memang situasi. Maksud saya itu seperti itu. Jadi sebelum ini kita bahas, bagi teman-teman tetap ya yang memberikan super thank, nanti akan kita share di 3 channel untuk hari ini ya. Karena 2 channel belum saya manfaatkan, Bali Device dan Insan Vlog juga belum ada saya share di sana. Yang memberikan super thank. Dan nanti malam minggu seperti minggu kemarin, pembahasannya cukup lumayan bagus. Dan alhamdulillah hari ini juga ada beberapa yang monet dari member ya. Bagi teman-teman yang memang mau gabung member, silahkan nanti hari Minggu kita bedah-bedahan ya, bedah-bedah channel teman-teman. Jadi gini, beliau ini bertanya ke salah satu konten tutorial, sekali lagi saya udah tahu tapi nggak perlu saya sebutkan namanya, dari obrolan kita itu adalah bahwasannya kalau channel kecil di-share di tab komunitas, sebuah channel itu akan merusak channelnya. Sekarang gini loh bro, jawaban yang benar ya, kecuali jawaban yang memang mengandung provokasi, memanfaatkan situasi yang sebenarnya memang situasi ya. Video yang ngomong seperti ini, setelah saya cek videonya, memang sekalipun tidak pernah men-share channel-channel kecil di tab komunitasnya. Yang di-share adalah videonya dia sendiri yang berasal dari channel yang sama. Kalau memang men-share video di tab komunitas itu merusak channel, artinya channelnya dia seharusnya sudah rusak. Tapi kan satu tema mas. Oke. Ini punya beberapa tema. Yang satu channel tutorial, yang satunya channel tentang ceramah agama, dan ini juga lagi membuat channel yang berhubungan dengan perkebunan. Terus kenapa di channel tutorialnya juga, channel-channel kecilnya dia, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu di-share juga di tab komunitasnya. Kalau alasannya yang tidak satu tema di-share di tab komunitas, ini merusak channel. Loh terus kenapa dia men-share video channel kecilnya dia yang tidak satu tema, yang berhubungan dengan ceramah-ceramah keagamaan, sebenarnya paham agama tapi tolol. Terus kenapa juga channel yang baru dia bangun di-share juga di tab komunitas? Mau berdalih apa lagi? Ya. Dan ternyata setelah saya gali, saya hubungi sosial medianya yang lain, kenapa kok dia tidak pernah men-share di tab komunitas? Karena biaya yang ditawarkan sekali nge-share di tab komunitasnya dia dengan subscriber lebih dari 400.000, mendekati setengah juta, 300.000 sekali share, 1 minggu sekali. Gak ada yang mau. Dan itu di-share selama 1 bulan. Jadi 4 kali cuma. Biaya berapa? 400.000. Gak ada yang mau. Tetapi
Karena ini juga pemilik software, artinya ini adalah pemilik RDP, dia memang tidak pernah men-share video channel-channel kecil karena memang tidak ada yang memberikan super thank. Terus berdalih mencari alasan-alasan yang seperti ini. Ini kan memperkeruh situasi. Ya saya sudah paham sih situasi, tapi ya jangan asu-asu banget lah. Ya, jangan asu-asu banget lah. Jadi pemula yang tidak tahu apa-apa nanti jadi nggak karu-karuan. Dan alasan lagi, nggak apa-apa di share di tab komunitas, tetapi minimal subscriber murninya harus di atas 20.000. Matamu itu. Dari mana datangnya? Sedangkan channel kecilmu yang belum monet juga sudah kamu share-share di tab komunitasmu kok. Memang saya nggak tahu. Ya, sebelum pernyataanmu itu, sebelum ada komplainan, memang kamu hapus share-shareamu. Tapi kamu sering share minimal 1 minggu sekali. Channel-channel kecilmu. Ini kan, apa bang namanya? Kontrol. Kalau kasar bang, bodo amat. Nggak ada urusan. Ya, jadi kenapa kok channel kecil tidak ada yang share? Tidak ada yang memberikan super thank. Terus di fitur gabungnya tidak ada membernya juga. Makanya dia jualan RDP untuk nambahin subscribermu, untuk nambahin ini jam tayangmu. Dan itu 1.000 subscriber berapa? 450.000 permanen. 4.000 jam tayang berapa? 1,5 juta 1 bulan. Dijamin monet. Kan itu yang dijual sekarang. Jadi kan longor ini. Jadi gini loh bro, karena channelmu ini, kalau channel kecil yang belum tahu apa-apa kan ikut-ikutan, bahwa yang sudah ngerti pun dari awal ikut Insan Tutor pun sampai menghubungi Insan Tutor, bang sekarang kurangin ya share di tab komunitas karena masih kecil, view-nya makin lama makin kecil. Sekarang pertanyaan saya, siapa konten kreator mulai dari kemarin tidak merasakan penurunan view? Siapa? Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu mengalami penurunan view. Entah apa yang dilakukan oleh YouTube, entah apa sistem yang diperbarui oleh YouTube, entah apa rahasia YouTube, itu tidak tahu. Tapi semua konten kreator kan ngalamin. Dan di saat yang ngalamin ini, biasanya yang tukang komplainnya adalah di saat view-mu meledak, kamu diem-diem aja, mulutmu terkunci. Tapi saat view-mu hancur, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kan goblok. Sama dengan kamu, seperti yang saya bilang tadi. Sama dengan kamu menerima rejeki puluhan juta, mulutmu diem saja. Tetapi giliran tetanggamu yang dapat rejeki puluhan juta, kamu yang meriang. Kenapa? Iri sebenarnya. Sama kan? Sama juga seperti itu. Mending ngopi. Ya bodoh-bodoh dikit boleh lah, tapi kebablasan tolol jangan lah. Ya kebablasan tolol jangan. Apalagi bilang orang channelnya Insan Tutor loh, yang 70.000 subscriber lebih, view-nya cuma 2.000, 3.000. Ini kan gak masuk akal. Artinya tutorialnya dia suasu. Subscribermu 400.000, mentok videomu yang nonton berapa? 30.000, anggaplah 50.000. Yang 400.000 subscribermu kemana? Ini kan otakmu longor ini. YouTube kreator Indonesia saja yang sudah tahu semua yang disampaikan oleh YouTube, sistemnya YouTube itu tahu. Dia tahu cara mencari subscriber begini, algoritma ini begini. Seharusnya tahu kan? Seharusnya YouTube kreator Indonesia kalau sekali upload video, karena dia paling tahu, view-nya harus di atas subscriber. Subscriber belum ada 300.000 tak? Ya. Tetapi saat upload video berapa yang nonton? 15.000, 20.000. Itu channel YouTube loh bos. Channel yang punya mungkin adalah perwakilan YouTube Indonesia loh itu. Kok bisa ngomong seperti itu loh? Sebenarnya otakmu ini kalau, tapi bener bro, menurut saya ya, kamu adalah orang yang paling beruntung. Seandainya kamu liburan misalnya naik bis, setelah itu bis yang kamu tumpangi kecelakaan, nabrak, kamu ada di paling depan, mungkin ada korban jiwa, walaupun kamu duduk di paling depan, saya bisa pastikan dokter bingung ini. Kenapa?
Mungkin yang ada di belakang-belakangmu gegar otak semua. Tapi saat otakmu di ronsen, bingung dokternya. Mungkin kalau keluargamu nanya, gimana bang, gegar otak juga? Enggak bang, kenapa? Enggak punya otak. Gimana mau gegar otak? Orang otaknya nggak ada. Jadi cukup simpel ya. Jadi jangan pernah membandingkan berapa jumlah subscriber dengan penontonmu. Perubahan pola tonton, perubahan minat tonton. Subscribermu nih ya, yang mungkin kamu nge-YouTube 4 tahun yang lalu, kalau temamu ini yang berhubungan dengan anak-anak misalnya, 4 tahun yang lalu, siapa yang nonton? Anak-anak. Kelas 4, kelas 5. Ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Penontonmu yang dulu 4 tahun mensubscribe kamu sekarang sudah SMP. Apa akan nonton terus videomu yang berhubungan dengan anak-anak? Lol, tolol. Enggak lah, seiring bertambahnya usia enggak lagi diminati channelmu. Kenapa? Berhubungan dengan anak-anak misalnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, misalnya channelmu nih, channel yang berhubungan dengan mungkin tips cara bisnis segala macam, tips masak makanan enak, minuman kekinian. Ya, yang lagi viral minumannya. Setelah itu yang nonton videomu ternyata bisa menciptakan minuman baru, punya cabang. Masih nonton videomu nggak? Enggak. Kenapa? Perubahan umur itu juga berpengaruh apa yang mau ditonton. Saat ini mungkin videomu yang membahas tentang mobil ini. Orang yang nonton itu adalah orang-orang yang mungkin modifikasi dan segala macam. Yang nonton videomu sudah punya mobil yang tidak perlu modifikasi karena mobilnya sudah baru dan segala macam. Masih nonton modifikasi nggak? Enggak. Karena sudah punya mobil sendiri, beli mobil baru. Sudah ini mobil tidak seperti seintens dulu sebelum punya mobil. Kadang-kadang jalur jejak cangkemnya kadang-kadang. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil.